kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-22 dengan judul Serigala Memangsa Serigala. Dalam seri ke-633 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Rakuti, Niko Septiawan sebagai Resi Mahalalida, Abe Burhan sebagai Wong Agung, Rusli sebagai Rasemi, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Sudah kukatakan, segeralah pergi dari hadapanku. Tapi kau ngoceh ngalor ngidul tidak keruan. Anak muda, kembalikanlah semua pada hakikatnya. Tidak ada yang perlu dikejar mati-matian. Sebab kebahagiaan hidup tidak terdapat di mana-mana. Kebahagiaan tidak perlu dicari, seperti mencari sebatang jarum di dasar sungai. Karena sesungguhnya kebahagiaan hanya terdapat di dalam hati sendiri. Orang tua, jangan coba memadamkan keinginanku untuk menjadi raja. Aku ingin mengepal isi dunia ini dengan kekuasaan di telapak tanganku. Tidak ada perlunya kau mengejar kekuasaan. Lebih baik kau isi hidupmu dengan hal-hal yang bermanfaat. Tidak. Karena kekuasaan adalah kebahagiaan. Kau salah, anak muda.
Salah besar kalau manusia mengejar-ngejar kekuasaan di muka bumi ini. Mahkota Mayangkara. Mahkota artinya lambang kekuasaan. Sedang Mayangkara adalah lambang kepalsuan. Semu, tidak kekal, tidak langgeng, tidak mengandung sifat yang hakiki. Jadi, mahkota Mayangkara adalah kekuasaan yang tidak kekal. Kekuasaan semu, kekuasaan palsu, kekuasaan yang tidak berdiri berdampingan dengan kebenaran. Nah, mengapa harus mengejar-ngejar kekuasaan yang seperti itu? Seorang raja boleh berkuasa untuk hari ini, tetapi esok, lusa, apakah masih berkuasa? Hidup ini berputar bagai cakra manggilingan. Yang dulu di atas, sekarang di bawah. Yang dulu di bawah, sekarang bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Cakra manggilingan. Dunia berputar pada porosnya. Semua berubah setiap saat. Sebab itu anak muda, tidak ada yang perlu dipertahankan mati-matian. Tak ada yang perlu dikejar sampai menghabiskan separuh usia kita. Memang, sepintas lalu kekuasaan terasa begitu nikmat. Tapi kalau hanya bersifat sementara, untuk apa? Untuk apa mengabdi pada sesuatu yang bersifat sementara? Untuk apa mengejar bayangan-bayangan semu? Setan alas, demit elek, pergi kau, pergi, pergi. Rakuti, ada apa? Ada apa Rakuti? Kenapa kau? Kenapa? Tidak ada apa-apa, Guru. Tidak ada apa-apa. Oh, kau bermimpi? Tentang apa Rakuti? Aku seperti didatangi sesosok tubuh. Kau kenal siapa dia? Entahlah. Entah kapan aku pernah melihatnya. Kau lupa-lupa ingat atau memang tidak ingat? Dia merupakan sosok seorang resi. Iya. Ya, seorang resi yang bernama Resi Mahalalita. Resi Mahalalita? Iya, Guru mengenalnya. Atau setidak-tidaknya Guru pernah melihatnya. Pernah mendengar namanya? Namanya aku pernah mendengar. Tapi bagaimana sosok tubuhnya dan bagaimana wajahnya, aku tak pernah melihat. Konon kabarnya, Resi Mahalalita hanyalah nama belaka. Tidak pernah ada di dunia ini. Tapi aku pernah melihatnya, Guru. Bisakah kau ceritakan ciri-cirinya? Sudah kuusahakan mengingat-ingat. Tapi tidak bisa kujelaskan. Tapi dia ada. Ya, apakah kau berbicara dengannya? Iya. Aku berbicara. Tapi aku tidak tahu dan tidak mengerti semua ucapan-ucapannya. Membingungkan. Serba membingungkan, Guru. Barangkali 1, 2 kau ingat pesan-pesannya? Ya. Yang kuingat hanyalah mahkota Mayangkara. Mahkota Mayangkara? Iya. Mahkota. Lambang kekuasaan. Mayangkara. Lambang kepalsuan. Semu. Tidak bersifat hakiki. Jadi
mahkota Mayangkara adalah kekuasaan semu, kekuasaan kepalsuan, tidak langgeng. Iya, kekuasaan palsu. Kekuasaan yang tidak berdiri berdampingan dengan kebenaran. Lalu apa hubungannya dengan dirimu, Rakuti? Entahlah, Guru. Ini yang membuatku bingung. Ya, sudah. Tidurlah lagi. Istirahatlah dengan tenang. Jangan terlalu banyak berpikir yang bukan-bukan. Besok kita masih harus bertemu Rasemi. Siang itu, sebagaimana rencana mereka, Rakuti dan Wong Agung kembali menemui Rasemi di wisma kediamannya. Ketiganya segera terlibat dalam pembicaraan yang serius. Mereka seperti membicarakan pula tentang pembagian tugas-tugas. Rasemi, Iya. kemarin aku dan Rakuti sudah panjang lebar membicarakan bagaimana sebaiknya kita melakukan persiapan-persiapan. Nah, supaya persiapan bisa mantap, seperti apa yang kau pikirkan, aku dan Rakuti telah berbagi tugas. Wah, sepertinya Paman sudah melompat jauh ke depan mengenai persiapan. Barangkali saya sudah boleh tahu persiapan itu, Paman. Boleh. Begini, untuk mendukung tercapainya suatu cita-cita, kita mesti melihat sejauh mana kekuatan yang ada pada kita. Pemberontakan yang akan kita lakukan ini tidak boleh terburu-buru. Kekuatan prajurit Majapahit mesti dapat kita ukur. Lalu dari sekian banyak prajurit itu, berapa jumlahnya yang bisa kita pegang. Selebihnya, tentu kita harus menggunakan kekuatan dari luar. Kekuatan dari luar? Maksud Paman? Siapapun mereka dan dimanapun mereka, kita harus bisa merangkulnya. Kita bikin pendekatan yang manusiawi. Siapa saja yang rencananya akan kita rangkul? Rakuti akan pergi ke Bukit Kerucuk untuk menghubungi teman-temannya di perguruan Bukit Kerucuk. Sedang aku mendekati para narapidana pati. Benar, Rasemi. Aku akan menghubungi perguruan Bukit Kerucuk untuk minta bantuan pada mereka memperkuat kekuatan. Apakah orang-orang perguruan itu bisa dipercaya, Rakuti? Lalu sejauh mana mereka bisa diandalkan? Mereka adalah orang-orangku. Kekuatan tersimpan yang sewaktu-waktu bisa digerakkan. Pimpinan perguruan itu bernama Pangpung. Akulah yang mengangkat dia menjadi pimpinan perguruan. Oh, pengaruhmu begitu kuat pada mereka, Rakuti. Ya, karena perguruan itu dulu pernah kuamuk. Gurunya kukalahkan, kubinasakan. Hingga akhirnya mereka memintaku menjadi pimpinan sekaligus guru. Tapi aku menolak. Karena cita-citaku menjadi raja, bukan pimpinan perguruan. Oleh sebab itulah, daripada bubar karena tidak ada pimpinan, sedang aku sekali waktu pasti butuh bantuan, maka aku angkat Pangpung menjadi pimpinan di sana. Sebelum aku pergi meninggalkan Bukit Kerucuk, aku pernah berpesan pada Pangpung. Pangpung, sewaktu-waktu aku membutuhkan bantuanmu. Apakah kau bisa melaksanakannya? Lalu? Ya, dia mengangguk dan menjawab tegas, iya. Berapa kekuatan yang ada pada mereka? Sekarang ini, aku belum tahu pasti. Tetapi ketika aku tinggalkan dulu, mereka jumlahnya cukup banyak. Aku berpesan juga pada Pangpung. Pangpung, terimalah siapa saja yang ingin masuk perguruan ini. Semakin banyak jumlahnya, akan semakin baik.
tak pernah padam. Jangan ragu klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Ya. Langkah awal yang bagus sekali. Sementara itu, Rasemi, saat Rakuti pergi keluar Majapahit, aku dengan diam-diam akan memasuki ruang-ruang penjara bawah tanah, mendekati para narapidana pati. Mereka akan kuajak bicara dan memilih. Memilih bagaimana, Paman? Akan kuajukan pertanyaan-pertanyaan pada mereka. Apa artinya hidup? Buat apa hidup? Apa artinya kebebasan? Dan buat apa setelah bebas? Siapapun di dunia pasti lebih baik memilih bebas daripada terkurung sambil menanti saat-saat dijatuhkannya hukuman mati. Apakah Paman yakin benar bahwa usaha itu akan berhasil? Tugasku meyakinkan mereka, Rasemi. Akan kutawarkan kebebasan pada mereka. Jika mereka katakan ingin kebebasan itu, maka ku katakan selanjutnya bahwa kebebasan itu mahal. Imbalan dari kebebasan adalah menjadi pendukung gerakan kita. Para narapidana pati adalah para perampok, para begal, pemerkosa dan pembunuh-pembunuh, Paman. Mereka adalah orang-orang yang tidak terampuni lagi kesalahan dan perbuatannya. Apakah Paman yakin bisa meyakinkan mereka? Tentunya aku bergerak atas nama kalian berdua. Bukankah kalian yang menangkap mereka, meringkus mereka, dan menjebloskannya ke dalam penjara? Ya, mereka adalah terhukum yang tidak mungkin lagi terampuni oleh pemerintah Majapahit. Disitulah letaknya. Pemerintah Majapahit tidak mungkin lagi mengampuni mereka. Tak ada lagi pilihan mereka kecuali menunggu saat-saat kematian. Tetapi aku akan datang menawarkan pilihan lain yang mungkin mereka tak pernah membayangkan sebelumnya, yaitu kebebasan. Baiklah, Paman dan Rakuti telah saling berbagi tugas. Kalau kita bergerak secara diam-diam dan serentak, hasilnya akan sangat luar biasa. Dan untuk saya, beberapa penggawa akan saya dekati untuk mendukung rencana ini. Rasemi, siapa yang akan kau dekati? Rawedeng dan Rayuyu. Bisakah mereka mendukung kita? Sedang pengalaman gagalnya Ramapati masih membekas dalam ketakutan mereka. Biasanya orang yang masih tercekam dalam situasi macam itu tidak mudah kita ajak kerjasama. Ya, aku akan berusaha membujuknya, Rakuti. Mereka perlu penjelasan tentang gagalnya Ramapati, gagalnya Nambi, dan sekian lagi kegagalan lainnya. Kalau kita bisa memberi penerangan tentang mengapa suatu pemberontakan mengalami kegagalan, kukira mereka akan mulai terbuka. Aku pun akan menjelaskan mengenai sejauh mana persiapan kita yang sudah matang dan mantap. Tinggal menunggu saat-saat pelaksanaannya lagi. Bagaimana, Paman? Aku senang. Aku senang melihat orang-orang muda yang penuh semangat dan tekun seperti kalian. Percayalah, rencana ini pasti akan membawa hasil. Baiklah, kita sudah berbagi tugas dengan merata dan penuh tanggung jawab. Sekarang tinggal pelaksanaannya saja. Aku mulai besok sudah akan pergi ke Bukit Kerucuk. Bagus, Rakuti, bagus. Lebih cepat akan lebih baik. Aku segera menghubungi Rayuyu dan Rawedeng. Wah. Kalau begitu, aku pun mulai besok sudah harus menyusup secara diam-diam ke ruang-ruang penjara. Ya, terlebih dulu akan kuhubungi terpidana pati yang paling berkuasa, paling kejam, dan tak berperi kemanusiaan. Kalau jenis orang seperti ini sudah berhasil kutundukkan, maka yang lain pun biasanya ikut tunduk.
pembegal, atau perampok, atau pembunuh mana yang tidak takut mendengar nama Rakuti dan Rasemi? Oh, baiklah Paman, baik. Selamat bekerja Paman. Rasemi, Rakuti, dan Wong Agung mencapai kesepakatan bersama dalam menyiapkan atau menyusun kekuatan pendukung demi terlaksananya rencana pemberontakan. Ketiganya mempunyai tugas masing-masing yang harus diselesaikan. Rakuti bersama Wong Agung lalu pamit diri untuk kembali ke wismanya. Hari mulai senja, kedua murid dan guru itu memasuki halaman wisma. Wajah Rakuti nampak cerah penuh harapan, pertanda hatinya mulai mantap dan siap menjalankan tugas yang dibebankan. Demikian pula dengan Wong Agung. Orang tua guru Rakuti ini seperti merasa muda kembali karena semangatnya yang meletup-letup. Malam harinya, Rakuti dan Wong Agung terlibat kembali dalam suatu percakapan serius. Keduanya seperti tidak mempunyai hari lain untuk terus membicarakan persiapan demi persiapan. Rakuti, berapa lama kau akan pergi meninggalkan Majapahit? Mudah-mudahan tidak lewat dari 4 hari. 4 hari? Wedan, gemblung. Sesingkat itu, Rakuti. Aku tidak bisa berlama-lama meninggalkan Majapahit, Guru. Pasti akan menimbulkan kecurigaan berbagai pihak. Seandainya aku terlalu lama ada di luar. Iya betul. Tapi dalam waktu yang begitu singkat, apakah hasilnya akan sesuai rencana? Mudah-mudahan saja, Guru. Aku akan berusaha dalam waktu sesingkat itu. Semuanya akan berjalan seperti kita rencanakan. Bagus. Kalau begitu, dalam waktu 4 hari aku pun harus sudah bisa mengumpulkan atau merangkul beberapa narapidana Pati. Kita harus menghargai waktu. Karena waktulah yang membuat sejarah. Hebat. Sekarang wawasan dan kedewasaanmu sudah membuka. Aku bangga, Rakuti. Bangga padamu. Wong Agung tertawa terkekeh. Ada rasa bangga mengaliri dirinya mempunyai murid seperti Rakuti. Jiwanya yang selalu meledak-ledak sekarang bisa diredam. Sikapnya yang cepat naik darah pun mulai turun. Dalam keadaan seperti ini, Rakuti menjadi seperti sosok yang patut disegani. Wong Agung tersenyum. Senyum seorang bapak melihat anaknya yang berwibawa dan penuh percaya diri. Rakuti, kalau besok kau berangkat, jangan sampai kepergianmu menyolok orang-orang sekitar. Iya, aku akan menyandang pakaian seorang rakyat jelata, agar gerakanku bisa bebas dan tersamar. Penyamaran itu perlu. Jangan sampai pohon-pohon yang kau lewati pun dapat mengenalimu. Situasi ini harus kita tutup serapat mungkin. Jangan sampai ada celah sedikit pun yang membuat burung-burung bisa menyebarkan kabar. Situasi ini harus ditutup serapat mungkin. Terima kasih, Guru. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Pagi-pagi benar, Rakuti telah bersiap meninggalkan Majapahit. Tujuannya adalah Bukit Kerucuk. Bukit di mana beberapa tahun silam pernah diamuk Rakuti, hingga akhirnya para muridnya tunduk dan menyerah. Wong Agung ikut sibuk membantu persiapan muridnya mengemasi keperluan yang akan dibawanya. Hati-hatilah
selama di perjalanan, Kuti. Jangan mudah terpancing oleh apapun. Karena tindakanmu yang sedikit saja melenceng akan membawa akibat paling buruk dan merusak semua rencana besarmu. Baik, Guru. Aku akan hati-hati. Nah, ini bekal selama kau di perjalanan. Sengaja kubungkus kain lusuh supaya penampilanmu tidak menyolok siapapun yang kau lewati. Terima kasih, Guru. Bersikaplah seolah-olah kau seorang pengembara yang sedang berkelana dari satu tempat ke tempat lain. Jangan sekali-sekali kau tampakkan dirimu sebagai penggawa tinggi kerajaan. Itu sangat berbahaya. Karena tidak mustahil di perjalanan nanti kau pasti akan menemui atau berpapasan dengan para telik sandi Majapahit yang kebetulan disebarkan di segenap pelosok-pelosok desa dan gunung. Iya. Semoga topi caping lebar ini membantu menyembunyikan jati diriku. Nah, kalau sudah siap, berangkatlah. Doa restuku menyertai perjalananmu, Kuti. Terima kasih, Guru. Semoga perjalanan ini dapat kuselesaikan tepat pada waktunya. Rakuti segera melangkah menuju tempat kudanya ditambatkan. Buntelan kain lusuh disampirkan di pundak kirinya. Tombak pendek Patmayoni dibungkus menjadi satu dengan bekal dan beberapa potong pakaian ganti di dalam buntalan kain lusuh itu. Dengan sigap, Rakuti melompat ke atas punggung kuda. Topi caping lebar dikenakannya menutupi hampir sebagian wajahnya. Dan tak lama kemudian, dengan lewat pintu belakang wismanya, Rakuti dapat terhindar dari pandangan orang-orang sekitar. Wong Agung menatapnya sampai lari kuda itu hilang di kelokan jalan. Ada senyum bangga dan kagum pada bibir orang tua itu. Dan tak lama setelah itu, dia pun berpaling dan berjalan melangkah menuju pendopo. Kita tinggalkan dulu perjalanan Rakuti menuju perguruan Bukit Kerucuk untuk meminta bantuan para murid perguruan yang kini dipegang oleh Pangpung. Kita beralih sekarang pada Rasemi yang tengah menjalankan tugasnya mendekati Rawedeng dan Rayuyu. Kalian tahu mengapa aku memanggilmu datang ke wismaku ini? Tidak, Rasemi. Aku dan Rayuyu belum menangkap apa maksudmu memanggilku kemari. Tentunya bukan masalah bahwa aku, Rawedeng, Ratanca, Rabanyak, dan Rapangsa masih dicurigai bersekongkol dengan Ramapati. Oh tidak, itu masalah lama yang tidak perlu diungkit-ungkit lagi, Rayuyu. Perkara itu sudah selesai, tidak ada persoalan lagi. Nah, lalu ada masalah apa lagi, Rasemi? Sepertinya penting dan sangat mendesak sekali, Rasemi. Barangkali ada pemberontakan lagi, atau mungkin kerusuhan. Ya, memang akan ada pemberontakan lagi, Rawedeng. Kau bersungguh-sungguh, Rasemi. Kau bersungguh-sungguh, Rasemi. Aku bersungguh-sungguh, tetapi hendaknya ini merupakan rahasia di antara kita. Siapa yang akan berontak, Rasemi? Dan apakah kita harus menumpasnya? Pemberontakan itu akan dilakukan oleh Rasemi dan Rakuti. Rasemi? Kau tidak main-main, bukan? Aku bicara yang sesungguhnya. Sebab itulah ku minta kalian merahasiakannya. Sekaligus juga ku minta kalian mendukung rencana besar ini. Tetapi Rasemi. Apakah ini... Sudah, sekarang ini keadaan di Majapahit sudah sangat berbeda dengan apa yang pernah kita harapkan. Rayuyu, Rawedeng. Kalian pasti merasakannya. Hanya saja kalian terlalu penakut. Nah, mengapa harus takut jika itu untuk hal-hal yang bersifat kebenaran?
Jika kita melihat ada sesuatu yang tidak benar, lalu kita diam saja, maka itu bukan sifat kesatria, Rawedeng, Rayuyu. Kalian adalah para punggawa-punggawa Majapahit. Pada pundak kalian ada tanggung jawab yang tidak kecil. Kalian pun membawahi sekian ratus prajurit. Tetapi mengapa kalian diam, manakala ada ketidakbenaran berlangsung di hadapan kalian? Mengapa kalian bungkam, padahal ketidakbenaran itu harusnya kalian musnahkan? Sebab itulah aku dan Rakuti akan memberontak demi menegakkan kebenaran di atas kebenaran, keadilan di atas keadilan. Dan kuminta kalian ikut mendukung rencana ini, serta mengerahkan prajurit-prajurit kalian di dalam rencana ini. Rawedeng, Rayuyu, keduanya membungkam mendengar apa yang dituturkan Rasemi. Mereka dalam keadaan antara percaya dan tidak. Tak tahu apa yang harus dikatakannya pada Rasemi. Keduanya saling memandang sebentar. Kemudian pandangan berpindah pada Rasemi yang nampak masih tenang, seperti tiada sedikit pun menanggung beban. Mengapa kalian diam? Apakah kalian tidak percaya? Apakah kalian curiga? Tidak Rasemi. Lalu? Kami bukan tidak percaya. Katakanlah Rayuyu. Iya. Kami memang apa? Tidak curiga atau bukan tidak percaya. Lalu apa? Kami takut. Takut apa? Takut kalau peristiwa kegagalan itu terulang kembali. Iya. Kegagalan? Kegagalan tidak ada dalam kitabku, Rayuyu, Rawedeng. Percayalah, aku dan Rakuti akan berhasil dan pasti berhasil. Dulu pun Ramapati mengatakan begitu. Iya. Pasti berhasil. Tidak ada istilah gagal untuk Ramapati. Iya, benar. Bahkan berulang kali Ramapati selalu menekankan, Ramapati tidak pernah gagal. Ramapati pandai dan pintar menyusun siasat dan taktik. Apapun yang dikerjakan Ramapati, tangannya tidak pernah menemui kegagalan. Apa itu kegagalan? Ramapati tidak mengenalnya. Iya. Dan kenyataannya, Iya. kita telah dibohongi mentah-mentah olehnya. Bahkan kita nyaris kehilangan nyawa. Nah, karena itu aku dan Rayuyu tidak mau mengulanginya untuk kedua kalinya, Rasemi. Iya. Ketakutan kalian akan kegagalan memang patut kuperhatikan. Tetapi jangan kalian samakan aku dan Rakuti ini dengan si tua Ramapati itu. Ramapati itu memang goblok keminter. Dia tidak punya rencana dan jangkauan jauh ke depan, Rayuyu, Rawedeng. Yang dia pikirkan hanyalah kekuatan. Yang dia andalkan cuma jabatannya sebagai Mapati. Lalu apa yang kau andalkan? Iya. Apa yang kau andalkan sampai kau dan Rakuti berani untuk berontak? Apa? Dengar. Aku dan Rakuti sudah punya persiapan matang. Semua akibat-akibat seburuk apapun sudah kita pikirkan. Di mana kelemahan dan di mana kekuatan, semuanya sudah kita pertimbangkan. Di mana kelebihan dan di mana kekurangan juga sudah dibicarakan. Dan sekarang ini tinggal menunggu saatnya untuk bergerak. Itu saja. Karena kekuatan sudah disusun, siasat dan taktik sudah mulai dilancarkan. Rasemi bicara dengan penuh semangat. Suaranya berapi-api. Wajahnya melukiskan keyakinan yang pasti. Rawedeng dan Rayuyu dengan tekun mendengarkan apa yang tengah diucapkan Rasemi. Tapi sejauh itu hati mereka masih ragu dan takut. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Percayalah, pemberontakan yang akan dipimpin oleh Rasemi dan Rakuti ini bukan pemberontakan tanpa akal sebagaimana halnya Nambi dan Ramapati. Aku sudah mempelajari seluk-beluk gagalnya mereka. Justru itulah aku belajar dari pengalaman mereka kenapa sampai pemberontakan mereka gagal. Rasemi, apakah kau yakin seyakin-yakinnya kalau pemberontakan kali ini berhasil? Kenapa tidak?
Semua sudah dipersiapkan matang dan mantap. Dan lagi apa enaknya hidup di bawah kekuasaan Mapati yang baru itu? Apa? Nah, begini. Aku ada alasan kuat mengapa kita harus memberontak terhadap keadaan. Ya, katakanlah Rasmi, apa alasanmu? Pertama, pangkat dan kedudukan kita sudah mentok. Tak bakalan bisa naik lagi, Rayuyu. Selamanya kita hanya akan menjadi pengalasan Wineh Suka. Tidak lebih, tidak kurang. Nah, apakah hanya ini cita-cita hidup kita? Manusia hidup tentu membutuhkan kenaikan kesejahteraan. Tidak hanya itu saja. Dan alasan kedua, keadaan sekarang memang sudah bubrah. Berat rasanya kerja di bawah Patih Hamangkubumi yang baru. Patih yang tidak tahu apa-apa. Kalian sendiri tahu kan, Aryatada itu apa? Apa? Sejauh mana kiprahnya pada negara selama ini? Dia bukan orang yang istimewa. Malah kulihat dia itu lamban dan memuakkan. Kita tidak bisa bekerja pada orang-orang seperti itu, Rayuyu. Kita biasa cepat, sigap dan tangkas. Tapi kalau diperintah oleh orang yang lamban, mana mungkin bisa berkembang? Rasemi terus berusaha mempengaruhi mereka. Rawedeng dan Rayuyu tetap diam. Sesekali mereka menarik nafas berat dan panjang. Pikirannya berkecamuk antara iya dan tidak. Dan alasan yang ketiga, seperti kalian ketahui dan kita rasakan sendiri. Sejak Ramapati gagal memberontak, apa yang terjadi dan berlangsung selama ini? Kita tidak bisa bergerak bebas dan leluasa lagi seperti dulu. Iya kan? Segala gerak-gerik kita selalu dicurigai dan diawasi. Terlebih Aryatada pasti tidak pernah lepas-lepasnya mengawasi dan mencurigai kita bekas anak-anak asuh Ramapati. Apa enaknya hidup di dalam suasana penuh kecurigaan dan diawasi? Nah, kalian tinggal memilih hidup atau mati. Keduanya mempunyai risiko sendiri-sendiri. Yang jelas, kami tentu memilih hidup. Sudah sekian lama kami meringkuk di penjara bawah tanah ini. Tanpa kepastian kapan kami bisa bebas menghirup udara segar di luar. Kecuali dengan hati berdebar. Kami menanti saat dipanggil untuk menjalani hukuman mati. Benar. Kami memang tak punya harapan untuk hidup. Harapan untuk mati lebih berbicara dibanding harapan untuk hidup. Bagi kami, harapan untuk hidup hanyalah impian-impian yang tak mungkin menjadi kenyataan. Aku akan membuat impian-impian kalian menjadi kenyataan. Karena hidup adalah kenyataan. Bagaimana mungkin? Sedang kami adalah para narapidana Pati. Iya, pemerintah tidak mungkin mengampuni kami lagi. Bukan pemerintah, tapi Rakuti dan Rasemi. Kalian tentu tahu Rakuti dan Rasemi. Dua penggawa yang menangkap dan menumpas kalian serta menjebloskannya ke penjara ini, ya kan? Ya, kami memang tahu. Rakuti adalah punggawa Dikjaya yang melumpuhkan kelompok kami. Rakuti, punggawa yang sangat kami segani. Dialah yang akan membebaskan kalian dari ruang kematian ini. Tapi maaf sekali lagi. Mana mungkin Tuan Rakuti mau melepaskan kami dari sini? Benar. Tuan jangan berolok-olok. Seperti yang aku singgung di depan tadi. Kalian tinggal memilih hidup atau mati. Keduanya memiliki risiko masing-masing.
Kalau memilih mati ya tetap saja tinggal di sini sambil menanti para algojo datang untuk mencabut nyawa kalian. Tapi kalau memilih hidup, maka kalian harus mengikuti kemauan Rakuti. Terus terang saja, Tuan. Apa yang Tuan kehendaki dari kami para narapidana pati? Bagi kami, hidup adalah segala-galanya. Untuk itu kami akan pertaruhkan nyawa kami demi kehidupan itu sendiri. Bagus, bagus. Kalian ternyata masih ingin hidup. Rakuti meninggalkan Majapahit untuk mencari bantuan ke Bukit Kerujuk. Rasmi mendekati Rawadeng dan Rayuyu agar mau mendukung rencana pemberontakan. Sedangkan Wong Agung menyusup diam-diam ke ruang penjara bawah tanah untuk merekrut para narapidana pati agar mendukung apa yang direncanakan. Nah, berhasilkah ketiganya menggalang kekuatan yang terdiri dari berbagai lapisan itu? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu